Tong Podcast. Halo, kembali lagi bersama dengan kami dalam Ton Podcast Mari Tong Carita. Dan edisi kali ini saya sudah bersama dengan seorang guru, wanita cantik. Siapakah dia? Saya langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. jangan tegang ya Bu ya, Iya. kita santai aja ya. Oke, Ibu May Isnaini SPT. Nah, ini salah satu guru SMK Negeri 2 ya di Iya. Bombrais gitu ya. Oke, nah sebelumnya sih bisa ceritakan sedikit dulu nih Ibu. Saya ini panggil Ibu May, Ibu Isnaini atau namanya biasanya dipanggil siapa nih? Biasanya dipanggil Mei. May Iya. ya. Ibu May, Ibu Apri ya. Oh iya. Mei dan ya. Apri. Oke, kalau tentang latar belakang Ibu Mei sendiri sebelum menjadi guru di SMK Negeri 2 apa nih? Oh ya, sebelum saya menjadi guru di SMK Negeri 2, Mm-mm. saya dulu di aparat kampung. Aparat sekretaris kampung. Iya. Heeh. Kemudian sudah selesai dan saya ke SMK, akhirnya saya dipanggil lagi ke SMK untuk mengajar jurusan agribisnis ternak unggas. Oh gitu ya. Dan seperti apa sih yang gambaran umum dari Ibu Erni sendiri SMK Negeri 2 Bembra ini dan bagaimana suasana di sana? Suasana di sana itu sangat enak ya. Mm-mm. Ya, apakah ada keluhan gitu pas awal mengajar di sana seperti itu? Tidak, karena saya tahun 2009 itu Mm-mm. saya juga sekolah di sana. Oh. Jadi sekolah. saya angkatan kedua. Mm-mm. Nah, angkatan pertama itu jurusan pertanian. Mm-mm. Nah, saya angkatan kedua dan ternyata itu angkatan pertama untuk jurusan agribisnis ternak unggas. Kemudian saya lulus tahun 2012, kemudian saya melanjutkan perguruan tinggi ke Universitas Papua. Di sana juga saya mengambil jurusan yang sama. Oh gitu ya. Iya. Oke, apa yang membuat Ibu memilih profesi guru nih? Sebenarnya kalau Kan profesi- awalnya kan bukan ya. Iya. Iya, pengalaman latar belakang seperti tadi yang sudah disampaikan. Nah, kenapa sampai bisa nih? Kenapa ya? Mungkin itu panggilan hati kawan. Panggilan hati ya. Iya. Sesuai jurusannya juga Iya. seperti itu. Memang dulu saya kuliah di Unipa itu saya pernah berangan-angan ketika nanti saya sudah selesai dari sini, saya akan kembali mengabdi di kampung saya dan juga saya akan kembali ke SMK. Kebetulan di sana juga belum ada guru jurusan agribisnis ternak unggas. Jadi saya siap lah untuk mengabdi kembali gitu. Iya, nah ini tantangan. Kalau bicara soal tantangan kan apa saja tantangan yang sering Ibu hadapi nih saat mengajar? Tantangan apa ya? Keseharian lah seperti itu. Karena saya mungkin basicnya bukan guru ya. Namanya kita mengajar itu kan sebagai biasanya apa ya, kayak stuck-stucknya kayak harusnya bagaimana gitu. Awalnya itu saya sangat susah sekali, tapi lama-lama alhamdulillah sudah terbiasa. Sudah terbiasa, iya. Iya. Itu bukan mengantisipasi sih, dibilang lebih apa ya? Orang sebagai guru situasi dengan anak muridnya itu harus, apalagi kan SMA. Iya. Ya, kalau anak murid SMA kan beda ya dengan SD atau SMP seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri gimana nih? Jadi kalau namanya anak-anak SMK itu mereka itu kan sudah beranjak ke dewasa ya. Jadi mereka tuh lebih senang kalau kita ajak berdiskusi. Jadi saya lebih senangnya untuk mengajak mereka bercerita tentang pengalaman-pengalaman. Kemudian ke depannya nanti kamu harus kayak gimana. Iya. Nah, seperti itu. Oke, kalau di sekolah sendiri Ibu mengajar apa saja nih programnya? Saya mengajar program peternakan. Ya, di situ, Peternakan. Nah, itu peternakan apa saja nih, Bu? ada materi tentang agribisnis ternak unggas pedaging, kemudian ada agribisnis ternak unggas petelur, kemudian ada lagi agribisnis aneka ternak, pakan ternak,
Ya, pokoknya berhubungan dengan ternak sudah. Nah ini kalau keseharian ibu ya dalam mengelola kegiatan belajar mengajar kayak gitu ya sambil mendukung program ayam potong ya di sekolah ini gimana nih? Dalam mendukung. Iya. Ya. Pertama karena ada materinya kan di situ. Iya. Ya. Kita melaksanakan kegiatan di lapangan ya sesuai dengan SOP-nya gitu. Sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Nah ini apakah siswa SMK Negeri 2 terlibat langsung dalam kegiatan budidaya ayam potong ya? Nah, itu gimana? Apakah terlibat? Iya, mereka terlibat langsung. Bagaimana bentuk keterlibatan mereka? Ya, keterlibatan mereka itu, nah bagaimana sih penanganannya ketika ayam ini datang? Nah, sebelum datang sih ada persiapan ya, persiapan. Nah, di situ ada sanitasi kandang. Nah, sanitasi ini kan biasa penyemprotan supaya tidak ada kuman-kuman ketika nanti kita sudah proses pemeliharaan. Nah, mereka kita mengarahkan. Nah, mereka yang menyemprot seperti itu. Oh, caranya kayak gini. Kemudian waktu penanganan DOC datang, itu ayam yang kecil-kecil. Nah, itu bagaimana sih caranya? Nah, mereka juga harus hadir seperti itu supaya mereka melihat langsung. Nah, setelah DOC datang sudah masuk ke dalam kandang, mereka akan pantau terus. Nah, di situ saya minta untuk beberapa siswa untuk menjaga dan itu setiap malam mereka jaga. Nah, kemudian untuk keseharian saya buat mereka piket gitu. Jadi satu hari itu jadi dibuat piket gitu ya. Jadi setiap hari itu bergantian. Jadi satu hari bisa 2 atau 3 orang ya, tergantung kemampuan siswanya juga. Gitu. Oke, kalau apa saja sih keterampilan yang siswa pelajari nih di kelas maupun di lapangan kayak gitu? Keterampilan Kak, di situ ada juga materi di dalamnya tuh kayak membuat kandang. Nah, kita jadi juga, bukan hanya cara potong atau ternak dan lain sebagainya ya, tapi membuat kandangnya seperti apa kayak gitu ya. Gitu. Terus jadi membuat kandang, kandang ternak unggas pedaging misalkan ya, itu harusnya seperti apa. Nah, itu kan akan berbeda dengan ternak unggas petelur. Iya, nah betul. Itu kemudian cara sanitasinya, kemudian pemeliharaannya, kemudian sampai panen. Iya, kalau langkah-langkah awal yang biasanya ibu ajarkan kepada siswa ini untuk memulai usaha ternak ayam potong, nah ini seperti apa nih Bu? Langkah-langkahnya pertama, kita itu harus disiplin. Ya, pemeliharaan ayam potong itu sama saja seperti kita merawat bayi. Iya. Kenapa sih? Karena mereka itu harus setiap jam tuh dipantau, gitu. Mereka harus dibangunkan, karena mereka kan namanya ayam-ayam potong ini kan mereka malas-malas. Iya. Jadi itu harus dibangunkan bagaimana mereka mau makan supaya pertambahan bobot badan ayam tersebut bisa sesuai dengan standar, sesuai dengan teori yang kita ajarkan. Ya kalau ayam potong kan pasti kita juga harus melihat ayamnya seperti apa ya. Maksudnya kan harus sehat, lain sebagainya. Ini gimana cara untuk melihat ayam potong ini ayam yang harus gimana kalau dibilang sisi kesehatan lah seperti itu. Kalau untuk ayam yang sehat, nah mereka ini kan dikontrol terus nih. Setiap siswa yang masuk, saya sarankan kepada mereka harus dibangunkan. Nah, di situ akan kentara, akan kelihatan. Kalau yang dia jalannya pasti agak lemah, itu pasti dia sakit. Tolong segera dipisahkan. Ya, terakhir nih, bagaimana Ibu menginspirasi siswa agar menjadikan ternak ayam potong ini sebagai peluang usaha yang menjanjikan? Nah, dari Ibu sendiri gimana? Oke, dengan program yang diturunkan oleh Bapak Presiden ini, ya kita sebagai siswa dengan jurusan peternakan ini, kalian jangan minder gitu ya. Namanya orang peternakan ini kan kita harus tiap hari di kandang. Ada cerita, ada sebutan bahwa salam cinta dari ujung kandang, seperti itu. Jadi di dalam kandang itu ada cinta gitu. Ada yang menghasilkan, yaitu menghasilkan apa sih sekarang, yaitu programnya Presiden. Nah, dari peternakan kita ini kita memberikan protein hewani yang kedepannya akan menjadi perbaikan gizi untuk seluruh masyarakat. Iya. Oke, terima kasih Ibu Mei yang sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami dalam Tone Podcast kali ini, dan semoga saja bisa bermanfaat ya untuk para penonton podcast ya. Baik,
Tentunya kami sudah kelar temani Anda dalam Ton Podcast. Mari Tong Cerita, sampai jumpa.